Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Anda hari ini menyaksikan program Dialog Khusus, program yang selalu memberikan informasi menarik dan bermanfaat tentunya bagi Anda. Hari ini, saya Intan Aulia akan menemani dalam 30 menit ke depan dengan tema peran lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam menanggulangi HIV/AIDS di Kota Kediri. Dan hari ini saya sudah kedatangan dua orang narasumber yang luar biasa dari KPAD, Komisi Penanggulangan AIDS, dan juga ada dari Dinas Kesehatan Kota Kediri. Selamat sore Pak Bu. Sore. Siap ya, kita akan bahas mengenai peran pemerintah ya tentunya. Oke, langsung saja pemirsa, saya akan ngobrol dengan dua orang narasumber yang sudah hadir bersama saya hari ini. Kita dari Komisi Penanggulangan AIDS dulu. Pak, kalau boleh tahu dari data yang ada, ini berapa sih jumlah ODHA, orang dengan HIV/AIDS di Kota Kediri saat ini, Pak? Kalau jumlah realnya, KPAD itu kan sebagai koordinator. Perannya dari Komisi Penanggulangan AIDS Kota Kediri, itu sebagai koordinator dari penanggulangan AIDS Kota Kediri. Ya, itu nanti untuk jumlahnya yang jelas itu dari datanya dari Dinas Kesehatan. Itu yang nanti realnya yang jelas lebih dari 1.000 orang. Dari mulai 2003 sampai 2018 bulan Agustus, Juni ya, bulan Juni. Nah, untuk jelasnya nanti ke Dinas Kesehatan yang mempunyai data itu. Nah, dari KPAD itu kan hanya mengontrol semuanya dari 3 pilar nantinya ya. Baik. Dari KPAD, kemudian dari Dinas Kesehatan, kemudian dari lembaga atau LSM. Ada 3 pilar itu untuk penanggulangan AIDS yang ada di Kota Kediri. Terus kemudian dari 3 ini saling berkaitan. Dari KPAD perannya sebagai koordinator, koordinatornya, kemudian dari Dinas Kesehatan nanti adalah layanannya untuk melayani kesehatan, untuk melayani pengobatan. Dari LSM itu nanti pendampingan terkait dengan orang dengan HIV/AIDS atau ODA, nanti pendampingan makan obatnya bagaimana, menelan obatnya bagaimana, nanti didampingi oleh yang namanya LSM itu. Baik. Gitu. Kalau sejauh ini Pak, mungkin pendampingan kepada ODA sendiri dari KPAD bagaimana? KPAD mendampingi ODA secara intensif. Yang jelas kita pendampingannya dari lembaganya. Jadi ada secara struktural itu ODA itu kan ya unik kan juga, karena orang dengan HIV/AIDS itu kan rahasia. Jadi tidak bisa diekspos ke semua masyarakat umum karena masih banyaknya diskriminasi kepada orang ODA ke masyarakatnya ya. Dari masyarakat itu banyak yang mendiskriminasi, jadi ODA masih dirahasiakan. Terus kemudian KPAD itu ada kepanjangan tangannya, atau kita kerjasama dengan LSM yang mendampingi semuanya sebagai psikologinya, terus kemudian pengobatannya, makan obatnya yang teratur, itu semuanya dari LSM nantinya. Kita serahkan kepada LSM sebagai tugas pokoknya LSM itu. Karena KPAD hanya misalkan ada yang terinfeksi virus HIV positif, itu nanti kita tujukan kepada LSM untuk pendampingannya. Nanti di sana itu ada kelompok-kelompok yang bisa teman-teman dari orang HIV/AIDS itu banyak, ternyata tidak saya sendiri yang yang terinfeksi virus HIV. Ternyata di Kota Kediri itu banyak sekali. Ini loh teman-teman saya, akhirnya nanti kita harus bangkit. Harus bangkit, tetap hidup, tetap sehat, dan seperti itu. Karena peran KPAD sebagai seperti itu, koordinatornya. Jadi menunjukkan ini ke sana. Terus misalkan nanti pelayanan obat, misalnya pengambilan obat, nanti ke dinas. Sudah ada pembagiannya begitu ya Pak? Iya, pembagian tugas perannya masing-masing. Seperti itu. Saya geser ke Dinas Kesehatan dulu. Tadi katanya Dinas Kesehatan yang mempunyai data real berapa jumlah ODA di Kota Kediri. Berapa sih Bu sebenarnya? Kalau dari tahun 2017 kemarin kita menemukan
ada 200 kasus. Kalau untuk tahun 2018 ini, untuk sampai Juni kita menemukan 97 kasus. 97 itu dari 76-nya HIV, 21-nya AIDS sudah. Baik, sampai saat ini bagaimana peran dari Dinas Kesehatan mewakili pemerintah Kota Kediri utamanya ya Bu ya, dalam melindungi para ODA ini Bu di Kota Kediri? Ya, kita terutama usahanya ya dari promotif dulu. Jadi kita promotif ngasih informasi-informasi ke masyarakat, promotif. Kalau sudah ditemukan kita preventif, terus pengobatan gitu. Jadi kita utamakan promotif dulu. Jadi diupayakan masyarakat itu banyak sudah tahu semua, dan kita pun nggak bisa bekerja sendiri, makanya ada stakeholder yang mendukung kita. Oke. Gitu. Baik, tadi dari KPAD sendiri mengatakan bahwasanya ada mereka-mereka yang bertugas untuk melakukan atau mendampingi untuk obat-obatan begitu. Apakah di Kota Kediri pelayanan kesehatan bagi mereka yang ODA ini sudah tercukupi dengan baik, Bu? Itu cukupinya mungkin obatnya, layanan ya. Kesehatannya dan lain-lain gitu. Alhamdulillah sampai sekarang subsidi dari pemerintah nggak pernah telat. Jadi untuk obat-obatnya itu tersedia untuk ODA-ODAnya. Jadi nggak pernah telat, nggak pernah gudang sampai kehabisan obat, itu nggak pernah. Oke, nah ini berkaitan dengan tema kita penanggulangan HIV/AIDS begitu. Tentunya kalau dari Dinas Kesehatan tidak hanya mereka yang sudah terjangkit begitu kan Bu, tapi juga masyarakat yang belum ada tanda-tanda terjangkit HIV/AIDS. Bagaimana untuk memberikan informasi kepada mereka, ini loh ciri-cirinya kita tersenang HIV/AIDS begitu? Nah ini tugas berat. Jadi kita harus melibatkan semua stakeholder tadi ya, bisa dari LSM, KPAD, WPA. Jadi untuk merangkul semua masyarakat tahu informasi edukasi tentang HIV/AIDS itu apa, tanda-tandanya apa. Jadi kalau ada tanda-tandanya bisa segera datang ke layanan. Tapi kalau untuk HIV itu banyak kan masih belum ada tanda-tandanya, Mbak. Jadi kita seperti orang biasa, tidak ada tanda-tandanya, masih seperti orang sehat. Tapi kalau dites bisa HIV positif. Nah ini yang kita upayakan. Jadi kita banyakkan ini jemput bola. Jadi kita ke lapangan, diantaranya dengan mobile VCT. Jadi kita mendatangi suatu komunitas atau mungkin suatu tempat yang merupakan hotspot yang mereka-mereka yang beresiko. Jadi nggak hanya menggelar sosialisasi, tapi juga jemput bola begitu ya Bu ya. Nah ini kan yang sering terjadi adalah mereka yang tidak tahu terkena atau tidak, itu ragu atau takut bahkan untuk tes begitu kan Bu. Bagaimana dari Dinas Kesehatan untuk meyakinkan mereka, ayo tes sebelum nanti terjangkit AIDS gitu? Nah ini kita juga ada stakeholder tadi ya, ada yang namanya LSM. Jadi LSM itu ada PL-nya, jadi petugas lapangan yang bisa menjangkau mereka-mereka yang ini populasi kunci, merupakan populasi kunci di mana mereka perilakunya beresiko untuk tertular HIV. Jadi PL-PL ini tahu, oh ini yang beresiko, ini yang tidak. Jadi kebanyakan mereka yang lebih banyak berperan dalam menjemput bola itu. Selain itu juga ada WPA, panjangan tangannya dari KPAD ya Pak Agus, WPA yang untuk promotifnya ke masyarakat. Terus ada juga dari puskesmas itu melakukan penyuluhan ke semua SMP dan SMA di wilayah mereka masing-masing. Jadi kalau seandainya wilayah puskesmas A ada 9 SMP atau 10 SMA, jadi mereka datangi untuk setiap siswa baru didatangi untuk diadakan penyuluhan. Jadi biasanya mereka setelah penyuluhan gitu kasih kontak atau bisa menghubungi petugas yang saat itu melakukan penyuluhan gitu. Oke, luar biasa pemirsa, itu tadi baru sedikit informasi mengenai peran pemerintah dan juga lembaga masyarakat dalam rangka menanggulangi HIV/AIDS. Di segmen selanjutnya nanti kita akan kedatangan sejumlah narasumber yang tentunya akan memberikan informasi lagi terkait tema kita pada hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Dialog Khusus.